Saudara, kalau biasanya hari Natal kita merayakan apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Lalu Paskah kita rayakan apa? Kematian. Lalu 50 hari yang lalu kita rayakan apa? Kebangkitan. 10 hari yang lalu kita rayakan apa? Nah, itu semua tentang Yesus. Nah, hari ini adalah hari Roh Kudus, ya, hari Ruach HaKodesh. Ini adalah peringatan harinya Roh Kudus, ya. Saudara, selama ini rayakan Yesus, Yesus, Yesus. Nah, inilah perayaan mengenai Roh Kudus, ya, yang disebut Shavuot atau hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus ke bumi. Kita baca lagi dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan seterusnya. Ya, ini dia. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat seperti kita ini, ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang tadi seperti tadi, bum bum katanya dalam lagunya, ya. Bum bum, suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing, ya, rupanya ada lidah-lidah api di masing-masing atas kepala semua orang yang berkumpul di rumah itu, ya. Dengan api itu maka apa? Maka penuhlah, atau bahasa aslinya maka diisilah mereka. Jadi belum penuh, ya. Diisilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. That's what happened, ya. Hari itu yang disebut hari Pentakosta, mereka duduk bersama, lawatan Ruach HaKodesh luar biasa sehingga mereka menjadi saksi. Harapan saya, saudara, hari-hari kemarin 10 hari perayaan, ya, perayaan menantikan. Nah, kita sedang hari demi hari merayakan, dipenuhi, ditambah-tambahkan oleh kuasa Ruach HaKodesh, ya. Jadi kita bukan lagi menanti, tetapi Dia sudah ada dengan kita, kemudian kita terus diisi, kita terus dipenuhi. Dan saudara, di sini banyak sekali kesaksian-kesaksian bagaimana saudara disembuhkan, saudara dilawat, saudara mendapat penglihatan, saudara mendapatkan terbuka pendengaran rohani saudara, mata saudara rohani, mata rohani dicelikkan sehingga melihat apa yang nggak dilihat oleh orang lain. Itu luar biasa. Itu adalah karya dari Ruach HaKodesh yang kita sebut tahun ini menjadi tema kita, Ruach HaKodesh, supaya saudara kenal betul, supaya saudara merasakan betul, ya, kehadirannya di dunia ini, di tengah kita dan dalam kehidupan saudara masing-masing. Karena Dia ingin begitu rindunya berkarya dalam diri saudara masing-masing, ya. Saudara yang nggak bisa menjadi bisa, saudara yang takut menjadi berani, yang malu menjadi berani, ya, yang nggak bisa ngomong jadi bisa ngomong,
Yang nggak bisa khotbah, jadi bisa khotbah. Yang nggak bisa saksi, berani saksi. Ya, itu karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi jikalau saudara sudah diisi oleh Roh Kudus, tetapi saudara diam saja, saudara nggak mau pergi kemana-mana, saudara celingus, ya Roh Kudus ya tidak akan bekerja lebih lanjut dalam kehidupan saudara. Ya, sebagaimana saya sudah sampaikan minggu lalu, 2 minggu lalu ya, bahwa atau hari pertama ya saya sampaikan bahwa Pentakosta ini pemenuhan dari 2 janji Tuhan. Pemenuhan dari 2 janji Tuhan. Yang pertama dalam Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. I will pour out my spirit on all people. Ya. Ya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Nah, itu dia saudara. Jadi yang pertama, janji Tuhan mengenai hari Pentakosta ini adalah bahwa Roh-Nya akan dicurahkan secara besar-besaran kepada semua anak manusia. Dan anak-anak laki dan perempuan saudara akan bernubuat. Mulai mereka akan bernubuat. Jangan kaget kalau anak saudara bernubuat tiba-tiba ya. Jangan kaget jikalau saudara-saudara tiba-tiba dapat mimpi, loh kok aku mimpi surga terbuka, kok aku mimpi langit malaikat terbuka dan malaikat turun naik ya. Kok aku melihat di sini ada tangga, kok aku melihat di sini ada kabut tebal. Itu yang dilihat oleh beberapa dari saudara sama-sama selama 10 hari di sini. Ada banyak manifestasi dari Ruach HaKodes yang dia tunjukkan tahun ini yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tahun sebelumnya juga indah sekali, yang mana beda dengan hari-hari ini. Nah, kenapa beda? Seringkali Tuhan mengajak kita untuk kita naik ya, naik supaya kita mengalami lawatan Ruach HaKodes semakin naik, tidak stagnan, tidak hanya di situ tok. Dari dulu kok sama ini modelnya orang Kristen ini ya, lalu nanti tetangga saudara ngerasa nih kedeben kok modelnya ngono, kedeben kok ngomongnya berubah, kok gini dan gitu. Harusnya saat saudara dilawat kehidupan saudara naik beda, dan orang berkata, wow, apa yang terjadi dengan kamu? Kenapa kamu begini bedanya? Kenapa kamu begitu kinclongnya? Kenapa kamu jadi dahsyat? Dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Ini hal yang luar biasa saudara, saat saudara menantikan dan saudara berdoa minta lawatan, maka dia tidak akan diam saja. Kalau saudara punya kerinduan, pasti kayak orang tua anaknya bilang, "Pak, aku beliin sepeda," gitu. Orang duit duit, ngomong orang duit duit, tapi dia mikir, "Mbak No, anakku pengen sepeda ya." Mulai nyelengi. Suatu hari mungkin kalau ulang tahun atau apa, kalau Natal ya dikasih surprise. Nah, jadi saudara, kita ini
makin dewasa, didewasakan. Yang penting dalam roh kita makin bertumbuh semakin dewasa. Tidak hanya kita bisanya cuman udah gede masih ngompol, ya. Udah gede masih minta uang, minta. Harusnya sudah bergerak, berjalan dan makin naik. Nah, itu janji yang pertama. Janji yang kedua ada dalam Yohanes 16 ayat 5 dan seterusnya. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya, waktu Yesus ngomong kepada murid-muridnya, sekarang aku akan pergi nih. Dan mereka bilang, loh, kenapa Yesus nggak di dunia aja? Kan udah ada mujizat nih, udah mati kemudian bangkit. Kenapa nggak di dunia seterusnya, awet muda 33 tahun aja gitu? Yesus berkata, namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu, kata Yesus, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. 8, saudara bacakan dengan 9 dan 10. 2, 3. Iya, terima kasih. Jadi Yesus berkata, lebih baik nih buat kamu aku pergi. Karena aku apa? Karena Yesus berkata gimana? Karena aku apa? Masih ingat nggak? Minggu lalu. Apa? Ada lagi siapa? Biasanya anak-anak muda ini, yuk. Karena aku apa? Terbatas, limited, ya. Karena aku terbatas, Roh Kudus ini yang unlimited, ya, yang tidak terbatas. Roh Kudus nggak terbatas. Dan kalau Dia datang, Dia adalah penolong, Dia penghibur, Dia konselor saudara, Dia akan menginsafkan dosa kita. Ya, kalau kita berdosa, kita akan berdosa duk. Nah, jangan dilakukan, jangan diterabas, ya. Dia akan menginsafkan akan dosa, Dia akan membimbing kita dalam kebenaran dan penghakiman akan dosa. Itu 2 janji kedatangan Ruach HaKodes atau hari Pentakosta ini. 2 hal ini. Ya. Nah, berikutnya Pentakosta ini sering dihubungkan atau kenyataannya Roh Kudus itu Dia hari Pentakosta atau kedatangan Roh Kudus ini menekankan mengenai buah roh dan juga menekankan tentang karunia roh. Ya, jadi Pentakosta tidak pernah jauh dari buah dan karunia. Mari kita lihat buahnya apa aja. Ini buahnya, ya, itu ada kasih, love,
thank you. Ya. Love, kasih. Joy, sukacita. Nah, self control itu adalah pengendalian diri, penguasaan diri, itu yang terakhir sebenarnya, ya. Tapi yang ketiga adalah peace. Ya, ini yang hijau tua, apel Malang, ya. Apel Malang yang tua itu gentleness, kelemah lembutan, itu apel Malang juga. Itu apel apel apa namanya? Apel Australia, ya. Generosity ini artinya kemurahan. Nah, ini per Korea, ya. Nah, kindness itu kebaikan, itu nggak tahu itu buah apa, warnanya apel ungu, ya. Mungkin ada nanti perkawinan dari apel dan terong, ya, bisa membuahkan buah kebaikan. Lalu gentleness, kelemah lembutan, itu yang apel Malang, ya, itu gentleness, kelemah lembutan. Lalu patience. Nah, patience ini bukan pasien, ya. Patience ini artinya kesabaran. Patience ini ya kayak jeruk, ya, jeruk pongkam. Nah, ini adalah buah roh. Nah, saat seseorang diisi oleh Roh Kudus, maka dia lambat laun akan menghasilkan buah ini. Mungkin love-nya masih kayak pis, hijau, kecut gitu, ya. Masih belum ada kasih, gak apa-apa. Yang penting Tuhan sudah naruh dulu, ya, ada buah roh. Jadi roh ini masuk ke dalam kita, lalu kita harusnya terbuai. Ada perkawinan di dalam roh, pembuahan. Lalu yang dihasilkan adalah itu. Mulai dicoba. Kalau dicoba, disalib, dilanggar di jalan, saudara kira-kira ada kasih nggak? Monggo. Atau saudara diserempet, malah nyerempet guntil, jendelanya dibuka, bogem. Itu saya dulu. Saya dulu di Jakarta tuh, wah, itu jalan Buah Jai, saya ada depan sini lagi, saya lagi nyetir gini, tiba-tiba nyelonong di depan saya hanya untuk dapat satu customer. Wah, langsung klakson, terus dia malah metu ngene. Nek tak ladeni, wah, tak tabrak sisan, ya. Ndak terima, disalim ndak terima, ada yang gitu, ya. Jadi buahnya belum mateng, ndak ada kasih sama sekali. Kemarin saya cerita, ya, kemarinnya mengenai mobil saya diberet, ya, diberet. Nah, itu mulai Tuhan kasih ujian lagi, Tuhan mulai kasih ujian lagi, tumbuh anyel banget Jano, anyel, kayak hatinya tuh seret, ya, karena diberat mobil baru saya. Tapi kemudian saya bilang, yes, kumpulin semua pemulung di Jakarta Utara, Jakarta Tengah, semua, Jakarta Pusat, semua. Itu ratusan, saudara. Mereka kalau dibilang mau kasih makan sama sembako gratis atau barang-barang pantas pakai, wah, mereka datang pakai mikrolet. Di sini kayak feeder itu loh. Mereka datang berbondong-bondong, banyak banget, kami kasih makanan banyak buat mereka. Nah, itu mulai ditumbuhkan kasih saya, nggak cuma satu kali, saya undang lagi sampai terkenal. Terkenalnya gimana? Gini,
Pas mikrolet itu berhenti, atau Kopaja bis yang warna merah gede banget berhenti, diturunkan, sopirnya bilang gini, itu pasti orang Kristen di sana. Orang Kristen harus berubah, harus bersinar, harus jadi terang. Tetapi kasih saya muncul setelah saya diberet. Diberetnya tergantung reaksi saudara. Respon saudara gimana? Kalau disakiti, respon saudara gimana? Bogem? Atau saudara malah memberi? Nah, buahnya lama-lama dari hijau tua sampai kemudian jadi apel Malang, ya, lalu jadi generosity itu jadi agak kuning, sampai jadi self control warnanya, ya, sampai self control, sampai warna patience dulu, sampai love, sampai warnanya merah muatem. Iya. Kemarinnya ada seorang murid ibu-ibu bilang begini, ini ngomong soal matang wit ya. Dia bilang gini, kami tuh anak berberapa gitu ya, katakan 5, kami berlima. Kakak saya sabar banget, kakak kedua ya sabar ya lumayan. Nah yang ketiga ini saya nggak sabar. Terus berikutnya, nah saya pingin kayak kakak saya, lahir kok sudah sabar kayak mama saya. Mateng wit mungkin ya. Mateng kok sudah langsung ceprot kok langsung sudah sabar ya. Lucu juga kalau bayi lapar atau pipis gitu enggak pernah nangis tapi senyum. Itu mateng wit. Ini kenapa kok enggak ada nangis? Kok sudah jam nyusu kok cuman melengeh nyenengke. Nah, itu jarang saudara. Hampir enggak ada. Pasti ada ujian nilainya. Nah, orang Kristen banyak penekanan mengenai, nah ini sekarang ya, ada ini saya terangkan sedikit dulu mengenai ini supaya saudara nggak lupa, khususnya yang nggak datang hari-hari 10 hari ya, sedikit sekali yang nggak datang di sini. Hampir ini 95% saudara datang. Ya, yang nggak datang 1-2. Nah, ini perjalanan iman kita dari kita diselamatkan oleh anugerah, oleh darah Yesus. Lalu di sini ada perlombaan iman sampai nanti saudara ketemu Tuhan selesai. Ini iman Yesus yang sempurna. Iman kita nanti bagaimana tergantung perlombaan saudara, tergantung bagaimana saudara menjalani perlombaan iman yang mana ada pencobaan, ujian, tes dan sebagainya. Nah, dari perjalanan ini menuju kepada kesempurnaan ini adalah ujian, ini adalah penggunaan buah roh ya. Nanti saya akan hapus dan tambahkan lagi ya. Nah, ini penghasilan buah roh. Nah, ini iblis ini yang mencobai ya di sini ya. Nah, ini hapus dulu. Dan karunia roh. Ya. Nah, selama perjalanan iman ini
Roh Kudus akan memberikan buah rohnya kepada kita, dan dia akan mengaruniakan karunia rohnya kepada kita. Sekarang kita baca dulu ayatnya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, tolong dihapuskan. Kita baca bersama-sama 23. Tetapi buah roh ialah sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. So, kita sudah tahu bahwa itu adalah buah roh. Tetapi sekarang, nah, kemarin Pak Agus bicara mengenai bukan buah roh. Yang disampaikan yang pertama, hikmat itu adalah karunia roh. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 11. Ya, sampai 11. Saya akan baca, saudara kita bergantian. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Elohim adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia, nah ini untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Terakhir, ya. Nah, perbedaan antara buah roh dan karunia roh. Di sini kita melihat ya bahwa buah roh itu yang tadi dari Galatia 5:22 sampai 23, kasih dan sebagainya. Lalu mengenai karunia, jadi buah itu adalah karakter, sifat, sikap, ya. Tetapi kalau karunia ini itu perbuatan, manifestasi, perlengkapan untuk pelayanan. Dan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa gunanya apa? Gunanya untuk membangun gereja, membangun jemaat. Seperti Tuhan memberikan saya karunia untuk bisa melihat, ya, karunia marifat dan sebagainya adalah untuk melayani saudara. Bukan untuk kesombongan saya, bukan untuk kebanggaan saya. Makanya karunia ini diperlengkapi dengan buah. Karena apa? Kalau karunia yang luar biasa ini tanpa kasih, gak ada gunanya. Ya, gak ada gunanya. Tanpa kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semuanya ini akan copot.
ini akan rontok. Buah ini akan rontok kalau saudara hanya menggunakan karunia. Karunia ini diberikan seiring dengan buah. Sebab bahaya sekali jikalau seseorang mendapatkan karunia lalu dia semena-mena. Dia menggunakannya dengan semena-mena. Dan itu banyak terjadi secara khusus hamba-hamba Tuhan yang besar. Ya. Mereka yang merasa wow sudah hebat, bisa melakukan mujizat-mujizat, bisa bernubuat, maka orang-orang memberi mereka harta benda, uang, mobil, jam, sepatu, rumah di sini di sana, banyak sekali. Dan hamba Tuhan itu mulai pongah, arogan, sombong, seolah-olah itu adalah hasil dia, hasil kebaikan dia. Padahal namanya karunia, pemberian cuma-cuma. Saya mendapatkan karunia bukan mengusahakan, saya dikasih sama Tuhan. Saya nggak bisa menyombongkan diri. Nah, saya memanifestasikan ini disertai dengan buah roh, dengan hati. Sebab tanpa buah roh, saya bilang lagi, itu percuma. Ada seorang hamba Tuhan di beberapa tempat, tetapi yang saya sampaikan ini salah satunya di Korea. Dia penulis buku terkenal. Dia jemaatnya puluhan ribu. Tentunya dari awal ya, dari awal nggak puluhan ribu, dari awal kecil dan kemudian mulai berkembang, pengajarannya luar biasa. Lalu Tuhan mulai kasih karunia, berikan karunia tadi ya, dan sebagainya. Kemudian wah, dia setiap ngomong itu seolah-olah dia Tuhan. Sampai kemudian satu kali dia ngomong sama seorang perempuan yang cantik di gerejanya. Tuhan bilang, kamu suruh datang ke apartemen saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan bilang, kamu harus buka baju. Tuhan bilang, kamu harus melayani aku. Wah, ini semena-mena. Dan ternyata itu berhasil, modus itu berhasil. Dia panggil perempuan cantik yang satunya yang lainnya ya. Tadi rambut pendek, sekarang rambut panjang ya. Dia panggil dan modus itu ternyata berhasil sampai ada beberapa. Dan kemudian salah satu dari mereka nggak terima. Saat nggak terima, perempuan ini ngomong, wah ya. Ada perempuan yang senang-senang aja dikasih, habis gitu dikasih uang, dibungkam mulutnya, diseseli dengan uang, nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ada yang nggak terima diseseli dengan uang, dibungkam, diselotip dengan uang, nggak terima dan berkata, itu pendeta telah mencabuli aku. Wah, baru yang lain bilang, loh kok aku juga, loh kok aku juga, aku juga. Akhirnya ada gerakan Me Too. Me Too itu aku juga ya. Gerakan aku juga, gerakan Me Too. Dan akhirnya setelah diselidiki di masa tuanya, dia diseret ke penjara. Waktu saya lihat, aduh, orang semulia dia melakukan perbuatan yang hina. Itulah sebabnya Pak Agus kemarin bilang ya, karunia roh kenapa yang pertama? Hikmat, baik punya iman, punya roh kesembuhan ya, karunia kesembuhan,
punya miraculous powers, artinya kuasa untuk melakukan mujizat. Terus prophecy, artinya bisa bernubuat. Distinguishing between spirits, bisa membedakan roh. Speaking in tongues, bahasa roh. Interpretation of tongues, bisa mengartikan bahasa roh. Bisa semuanya yang hebat-hebat ini. Tapi kalau nggak disertai hikmat, ya itu pendeta tadi contohnya, nggak pakai hikmat, dia sudah bisa melakukan ini semua yang di bawah-bawah, tetapi atasnya nggak dipakai, jebol, saudara. Kalau nggak pakai hikmat, percayalah nggak ada kasih. Ya, kalau nggak ada penguasaan diri, nggak ada kasih. Saya pernah mendengarkan seorang yang dibawa Tuhan ke perpustakaannya surga. Lalu dia melihat satu buku. Wah, dia tertarik lihat. Ini bukunya bagus banget. Wow, satu bundle gitu ya, satu jilid ya, satu jilid. Dilihat, wow, buku pertama kasih, buku kedua sukacita, damai sejahtera, terus ya lemah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir pengendalian diri, self control, pengendalian diri. Lalu tiba-tiba yang buku terakhir yang pengendalian diri ini lepas. Waktu pengendalian diri ini lepas, yang lain lepas, bruk, jatuh. Artinya apa, saudara? Bukan berarti pengendalian diri ini paling rendah. Yang penting aku ada sukacita, yang penting aku ada damai sejahtera, tapi nggak ada pengendalian diri. Ternyata pengendalian diri itu adalah pengikat dari semuanya. Penting banget, diikat oleh pengendalian diri. Nah, baik melakukan yang lain semuanya ini, kalau tidak diikat oleh hikmat, jebol semuanya. Jadi adalah penting bagi kita untuk mengetahui ketika kita mulai menghasilkan buah roh, ketika mulai kita bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan memberikan karunia-Nya kepada kita untuk pelayanan. Karena dilihat, oh tak lihat-lihat ternyata dia sudah bisa, ya. Ya, kayak saya di sini, Papi di sini, melalui Papi saya meguru, saya konsultasi sama Papi. Pap, dulu ya waktu hidup, jadi bukan kemarin saya konsultasi ya. Lalu ini gimana, Pap? Oh yo, itu gimana? Oh jangan. Itu gimana? Belum. Itu gimana? Karena saya nggak ngerti kan, saudara-saudara. Tapi kemudian saya mulai belajar dan saya mulai ngeflow gitu ya, mulai seiring dengan berjalannya waktu, kemudian sama-sama kita melayani sesuai dengan takaran. Oh ini bisa melayani ini enggak, ini bisa enggak, ini belum enggak, ini boleh enggak, dan sebagainya. Nah, waktu kita mulai bertumbuh, maka Tuhan mulai mempercayakan. Kayak saya makin lama saya makin dipercaya, makin tajam. Saya melihat ada bintik-bintik gitu ya, bintik-bintik gatel gitu. Nah, ternyata ada yang gatal betul. Nah, saya nggak tahu, yang kemarin saya lihat ada kristal-kristal di ginjalnya, batu ginjal ya, masih kristal kecil-kecil ya, itu akan keluar. Itu nanti saudara biasanya ada yang ngaku beberapa hari kemudian ya. Nah, Tuhan mulai pertajam. Dulu saya nggak bisa, saya nggak tahu, saya nggak lihat gitu. Sekarang mulai saya dikasih lihat. Tahun lalu saya dikasih lihat paru-paru ya. Tuhan sedang mengerjakan paru-paru yang baru, dan Pak Slamet sembuh setahun ini tanpa obat, nggak pernah kontrol lagi. Padahal setiap hari harus minum obat paru-paru dan tiap bulan harus kontrol. Dan waktu Tuhan nyatakan itu, Tuhan mau sembuhin. Dan Tuhan yang balik lagi,
Tuhan Roh Kudus yang memberikan ini loh. Kalau di kasusnya seperti Pak Slamet itu mujizat, miraculous powers, itu mujizat terjadi. Ada yang berangsur-angsur itu healing, kesembuhan. Lalu ada juga iman, itu berangsur-angsur. Saudara nanti saat saudara melakukan pelayanan dan saudara mengembangkan karunia roh ini, ya, dikembangkan bahasa roh, lalu dikembangkan iman, lalu yang lain-lain berkembang. Nah, di situ nanti Tuhan akan tambahkan kepada saudara, seperti beberapa hamba Tuhan yang lain dipercaya dan akhirnya bisa besar kepercayaan itu. Ya, ada gambar mengenai pohon buah roh ya. Kalau kita ini seumpama pohon ya, nah itu dia. Waktu lalu saya berikan contoh pohon yang besar banget ya, yang bisa menaungi. Nah, pohon saudara itu pohonnya masih sauprit, apa sudah mulai bertumbuh dan berbuah. Ada pohon di rumah papi itu ada pohon rambutan 2. Ini kalau tinggi nanti kena gendeng terus dhuwur rapas pokoknya. Saya mulai tebang. Waktu papi ada, jangan gitu. Waduh. Nah, papi nggak ada, saya sekarang bebas tebang-tebang pohon ya. Maaf, tebang. Harapan saya dia nggak tinggi gitu ya, nggak tinggi, tapi tinggilah ya, nggak keluar lagi. Dan saya sudah ngendiko sama Pak Yanto, Pak, nanti Senin atau Selasa atau Rebo minggu depan tebang itu 2 pohon rambutan yang tidak menghasilkan. Lalu blimbing wuluh di belakang itu sudah sampai anu banget ya Pak Prapto. Tiap kali cuman ngergeti, terakhir nggak keluar karena saya potong, nggak keluar, sudah ditiadakan aja. Nah, sekarang mengenai pohon seperti ini, saudara sudah menghasilkan apa? Sudah sebesar apa pohon saudara? Hidup saudara, pohon rohani saudara sudah sebesar apa? Kasihnya sudah semateng apa? Sukacitanya udah semateng apa? Lalu saudara kalau diuji, dibanggali ya. Dulu papi dan mami waktu pelayanan pertama di Jawa Timur, gereja mula-mula, karena di sana dekat. Jadi kalau ibadah gitu dibanggali tai kebo, banggali batu, ya. Mereka cuman berdoa buat pembanggal itu. Ampuni mereka, ampuni mereka. Lalu satu kali ada pria gondrong rambut panjang, dia ini ketuanya geng. Banggali. Satu kali mami saya jalan mau ke persekutuan, dan waktu datang di sana ini laki juga mau ngapa-ngapain mami, tapi kok tiba-tiba dia nggak bisa gerak gitu. Sampai dia dipapah pulang. Dia rambut panjang, dia berikhtiar dan bernasar. Gak ada orang yang bisa ngelawan aku. Kalau ada, aku sujud nyembah jadi muridnya. Rambutku silahkan dipotong, katanya. Dan pada waktu mami saya mau diapa-apain dan dia nggak bisa apa-apa, dan akhirnya dia bilang, wah ini lebih sakti. Dia menyerahkan diri
kepada papi mami dan rambutnya yang panjang dipotong. Kemudian jadi pengerja di gereja, dan singkat cerita dia diutus sekolah Alkitab di Tawangmangu, ya. Kemudian dari sana dia diutus lagi untuk pelayanan di daerah transmigrasi, dan setelah belasan tahun dia pelayanan balik ke daerah Kawah Ijen, di bawah Kawah Ijen, dan saya sejak itu mulai ketemu dengan dia. Ini saya melihat bagaimana papi mami dibanggali seperti itu, banggali batu, banggali tai kebo, bisa tetap menghasilkan buah kasih. Ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, dikirim sekolah Alkitab, ya. Ada gentleness, kelemah lembutan, ada pengendalian diri, dibanggal tai kebo, enggak banggal balik tai jaran, saudara, ya. Tapi didoakan, dikasihi, ya. Akhirnya bapak ini sudah tua, saya tiap bulan ngirimin, saksinya selfie yang kirim uang. Saya bilang kirim, tiap bulan saya kirimin sampai dia hari matinya. Kira-kira berapa belas tahun saya ngirimin dia. Kebutuhannya apa? Dia penginjilan di desa-desa ke Kawah Ijen, nggak punya brompit, saya titip uang murid di Jember sana untuk belikan. Dia kontrakannya nggak bisa bayar, saya kirim uang, saya kirim dan sebagainya. Sampai hari matinya dia nggak bisa mati-mati. Rupanya masih ada ayat-ayat cekelan ndemben yang belum tuntas. Dokter dan para ini sampai iki ono cekelane, kira iso mati-mati, padahal sudah tulang balut kulit, bener-bener tulang balut kulit. Dia diabetes juga sampai boroknya itu disemuti banyak. Dan sudah pakai oksigen, nggak mati-mati. Tuhan gerakan saya untuk datang ke sana, dan hari itu kami datang ke sana. Saya doakan dia, saya suruh ngikutin doa, minta ampun, ngelepasin semuanya. Dan akhirnya jam 12, jam 1 saya beliin sembako banyak, pampers buat yang jaga, agar ya saya mikir dia minta pampers, ya sudah silakan, ya beli sak gerobak, sak troli untuk keperluan. Dan kemudian kami beranjak dari rumah itu, di tengah jalan kami dikabarin bapak tersebut sudah meninggal. Ya, saya neruskan kebaikan papi mami. Ini orang yang begitu jahat, ya. Tetapi orang-orang seperti inilah yang perlu dikasihani. Ada ujian kasih. Nah, nantinya saudara akan belajar di dalam perjalanan saudara, saudara sudah tumbuh, buah kasihnya berapa persen kira-kira, ya. Lalu sukacita juga berapa persen, damai sejahtera berapa persen. Lalu di sana adalah karunia roh. Saudara dapat karunia apa? Karunia hikmatnya saudara sudah berapa persen?
Ada lagi karunia imannya, saudara berapa persen? Lalu ada kesembuhan, ada mujizat, ya, dan sebagainya. Membedakan roh, lalu membedakan roh-roh. Kayak saya kemarin cerita ya, waktu Febe bilang enak itu ibu. Kamu siapa? Ini saya ibu Febe. Gak bohong kamu. Ibu ini saya Febe. Bohong. Jadi saya tahu banget kalau roh itu ngapusi. Ini saya mau cerita. Satu kali saya lihat seseorang dan saya lihat ada hantunya di perempuan itu. Lalu saya bilang gini, hantu, woi, dia diem aja. Lalu saya panggil lagi, hantu, hantu, saya gitu. Tiba-tiba dia dari duduk berdiri, lalu ngadep saya, dia bilang, wah, merinding. Tenanan ada hantunya. Sini, saya gitu, sini. Untung loh dia nggak gini-gini. Untung dia jalan. Terus saya bilang, duduk hantu, duduk. Terus saya gini, kamu ini ngapain di sini? Gini kan? Terus tangannya gini. Iya, ini kan saya nepuk-nepuk. Terus tangannya dia gini. Kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Saya masih ada fotonya loh. Pas dia gini langsung tak foto. Untung zaman sekarang ada HP ya. Itu saya punya rekodnya. Dan ada saksinya juga. Saya bisa datangkan saksi kalau saudara nggak percaya. Jadi ada karunia membedakan roh. Bisa kelihatan ini, orang ini ono isine apa ora. Saya juga dapat itu karunia. Walaupun belum 100%. Ya, tapi saya bisa tahu. Tapi saya enggak uncluk-uncluk be semua orang koyo ono isine yo. Koyo ono isine, koyo ono. Saya enggak gitu. Ada banyak orang yang enggak siap digitukan. Malah nyakar ngamuk. Jadi saya diem aja. Tak enteni. Ya. Tetapi semuanya itu ya, semuanya ini saya menggunakan. Kalau saya tidak menggunakannya dengan kasih, sia-sia seperti canang yang bergemerincing, seperti gong yang berkumandang. Percuma. Saya orang kayak hebat gini. Kita baca ayat terakhir Matius 7 ayat 21 dan 22. 23. Kita baca ayat 20 dulu. Jadi dari buahnya lah, bukan dari karunianya. Bukan dari karunia, dengar. Bukan dari karunia, dari buahnya. Ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. 21. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat bagimu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat banyak demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah. Jadi ini semua akan percuma ya, akan percuma semuanya, akan percuma kalau saudara tidak mengembangkan buah roh.
Karunia ini akan percuma semuanya kalau ini tidak dikembangkan. Kelemah lembutan, ya, kebaikan, kesetiaan, dan sebagainya, dan penguasaan diri, pengendalian diri. Mari kita kembangkan selagi kita hidup di dunia ini, selagi Ruach HaKodes ada bersama kita. Ini yang perlu saudara kembangkan. Tuhan juga akan tambahkan saudara itu untuk dipakai guna pelayanan, guna membangun jemaat, tetapi harus disertai dengan buah roh. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari Ruach HaKodes, hari peringatan Roh Kudus datang ke bumi, dicurahkan bagi kami semua, dan adalah lebih baik bagi kami. Roh Kudus ada karena dia unlimited. Kami bersyukur Engkau mencurahkan, memberikan, mengirimkan Roh Kudus ke dunia ini agar kami bisa berguna bagi kerajaan surga, agar kami melayani dengan karunia-karunia, tetapi diiringi oleh buah, agar kami boleh menghasilkan buah kerajaan. Kami tidak mau suatu kali Tuhan akan berterus terang kepada kami dan berkata, aku tidak kenal engkau, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Sebab tanpa kasih semuanya adalah kejahatan, tanpa buah roh semuanya bagi Tuhan adalah kejahatan. Kami bersyukur engkau memberikan firman yang hidup ini buat kami, agar kami berjaga-jaga, kami menjagai hidup kami menjagai urapan Ruach HaKodes dalam kehidupan kami, agar kami terus hanya melakukan kehendak Bapa dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Ruach HaKodes.